Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para pejabat pemerintah, bapak-bapak dan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Cibaring yang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah dumateng dalu menika kula kali panjenengan saged nyaksekaken tasyakuran sekaligus ngalap barokah mushola tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad niki artine ngurus ngopeni anak-anak, ngurus ngopeni generasi selanjutnya, ngurus ngopeni generasi Islam, ngurus ngopeni generasi NU, generasi N ngomong NU bayapun menung Cipaling ya. Mungkin apa bener? Iki mushola ki kanggo ngopeni ngurus generasi Nahdlatul. Ojo sampai di kono kemelebuan aliran-aliran jenggot. Dan jenggotnya jenggot rahmat ora apa-apa, kaya jenggotnya wong NU jenggot rahmat, jenggot laknat ora usah. Ini apa betul? Dan jenggotnya jenggot fitnah, ojo sampai melebu di musola ini. Sebab oleh awake panjenengan dan masyarakatnya bakal terfitnah gara-gara ashabul jeng. Ashabul jeng tapi wong kecingan nemen wong juga ada itu. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Lah niku bilogie mushola niki diurus bareng sampean ustadznya itu harus betul-betul bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala tentang keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanggung jawabnya langsung ning pangeran, kanggo ngurus NU, kanggo ngurus Ahlus Sunnah wal Jamaah sing bener, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah palsu. Salaf ulama salaf, salafi sing bener, ora salafi sing palsu. Sehingga para saged nyelamattaken masyarakat Cipaling kabeh khususnya umume wong Cilacap. Mushola niki pengganti daripada pesantren. Poros cewek, poros dulu sekaligus kanggo ngurus bocah-bocah belajar Quran sing bener. Belajar Quran sing bener. Apa no belajar Quran sing salah? Ya ono. Belajar Quran sing salah, belajar Quran ning YouTube gue salah. Belajar Quran sing salah, gurune Google gue salah. Belajar Quran sing salah, gurune asal ning pinggir dalan wong jenggote dawa dianggap syekh besar mufti Indonesia. Orang ngerti yang ngaram-ngaram tahlil, ngaram-ngaram sholawatan, ngaram-ngaram yasinan. Ini jelas ini belajar Quran caranya sing salah. Bukan Qurannya yang salah, tapi cara belajar sampai yang salah nanti akan membuahkan pemahaman keagamaan yang salah. Kertas apa badan?
ngerti orang ngerti mantuk-mantuk beres. Para sederek para sedulur sedaya iki ojo sampai sampeyan niku otak pikiran panjenengan lan putra-putra panjenengan kemelebuan satu faham-faham sing ora bener, faham-faham yang benci kepada para ulama, na'udzubillah min dzalik, bahkan benci kepada NU. Niki ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Wong kaya kiye iki bakal adoh saka manusa lan adoh saka swargane Gusti Allah. Jadi lagi-lagi sampean itu cipari zaman sekarang sudah bukan zaman pura-pura lagi. Zaman sekarang sudah bukan zaman teteng aling-aling lagi. Zaman sekarang harus zaman ketegasan. Kalau seumpama ada aliran-aliran yang menyimpang yang ada di Cipari bisa membuat fitnah antar masyarakat Islam, langsung segera paku munebar sampai kumpul ulama kumpul, hentikan itu semua sebelum ada korban nyawa di antara kita. Gobloknya apa sampean? Matur sampean dulu dan orang gelem patungan bae kebloknya dan terteman. Mung keblok tok sampean. Para sedherek para sedulur sedaya niki hati-hati panjenengan niki akibat sampean terlalu banyak pura-pura, orang NU banyak kecolongan. Kita kemudian akibat panjenengan masih tedeng aling-aling orang penak yang sedulur balik kancah, akhirnya wong NU akeh dicolong marang wong. Tiba-tiba wong ngakune NU orang demen marang NU, wong ngakune NU tapi ngelek-ngelek ke Ma'ruf Amin, ngelek-ngelek Kang Said Akil, ngelek-ngelek Gus-Gus, ngelek-ngelek ulama-ulama NU. Ini kecolongan Cilacap. Yang di rumahan supaya banyak putih tok. Kadang-kadang tadi kiai ini orang ngesek itu bang. Semua orang ngomong dibaik bungkusan, yang semua ngomong udah dibaik bungkusan yang ngesek ya. Panikiannya salah, itu jelas. Gue bantu kabeh, bantu itu mana orang namanya jelas ya. Para sederek para sedulur sedaya mawon niku. Iki para sederek para sedulur. Akibat daripada belajar Quran sing salah, akibat kue generasi Cilacap akhirnya pemahaman Islami pun salah. Akibat wong salah milih guru, milih ustad, milih kiai, mung sembarangan tok. Orang datani sangat juga Kanjeng Nabi. Akhirnya generasi Cilacap nongkono liar dalam memahami agama. Ini jelas di perumahan di penapa yangin ya Pak Teri banyak jelas di kawin yang watuk ya. Di mati aku ngawur nampak cerita. Orang dibaik banget kok diangini sampai ini masuk angin ya oke. Mungkin apa badan? Dari hingar-bingar di Indonesia para sederek para sedulur satu madhab sing atas nama keislaman sing akeh sing salah. Akibat nopo sih niki? Akibat cara belajar Islame ora bener, akibat cara belajar Al-Qur'ane ora ben, akibat belajar Quran ora bener, diawali belajar tafsir ora bener, diawali belajar hadis ora bener, diawali kelawan milik gurune salah, akhirnya akidah salah, syariat salah, pemahaman keislamannya salah kabeh. Gimana sampai tadi wong tua sing campleng, tadi wong tua ini guru be salah, fokus dia jenggotnya gawat, ayah Syekh Arab dasmu. Dikira si jenggotnya dalam mesti ngerti Quran, di kampungan nyoba jenggotnya dalam orang ngerti Quran, apa wedus kacang.
Mungkin apa bukan? Iki. Maka dari itu adanya momen peresmian tentang musola dan atau musola, insya Allah pakai panjiran mereka di batang masjid sebelum Cilacap. Ini dalam rangka membentengi apa? Membentengi dari kesesatan beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam. Si corok belajar Al-Quran salah, corok belajar hadisnya salah, corok belajar agamanya salah. Akhirnya agamanya salah kabeh. Saya itu agama ngomong ke mufti dadak-dadakan. Mufti dudu mujtahid, orang ulama tanggung ustad tanggung. Diarani ustad nahwu shorof, orang ngerti dia jadi mufti. Diarani mujtahid, dheweke nikono ni Quran ora paham. Fatwane salah kabeh, wayang haram kudu diancuraken. Kampleng sisan. Pikirannya wayang kabeh disembah apa saudara sampean. Kota wayang angger wayang diharamna mengko bekak-kakayang sing ana ning durane napa namine nasi kuning haram berhala dasmu. Wong kowe ayam ora disembah dimaming sampean kok. Niki akibat salah ono sing mani ngomong maning yang namanya darah itu katanya tidak najis. Yang namanya darah itu adalah yang najis itu adalah darah haid. Jadi kalau seumpama darah nopo darah binatang atau darah luka itu dianggapnya kotor tapi tidak najis. Yang namanya kotor itu enggak mesti najis. Darah yang najis itu hanya darah haid. Selain darah haid, darah apapun hukumnya suci tidak najis. Iki mufti agar diumbar. Iki bisa nyesat ke masyarakat Cilacap. Dia aja dikintil wong Cipali. Kamplengan beca temen. Dadi wong ora wani lan nemen Cipali ku gayane tok syukur bae jenggote sampean. Begini apa sudah tahu ada ustaz sesat semacam itu, panjenengan diam saja. Orang NU harus bicara. Ono fatwa wani opo? Yang namanya pohon yang paling islami adalah pohon korma, pohon sing paling kafir pohon cemara. Yang das gundul maning ya. Mungkin apa benar? Mufti-mufti gadungan semacam ini yang membuat masyarakat resah. Mufti-mufti palsu semacam ini yang membuat masyarakat sesat. Pemikirannya diobok-obok. Mentalitas keislaman orang Indonesia hancur gara-gara mufti-mufti palsu. Di perintah nasrif orang bisa, nahwu shorof orang apal. Baik gimana saya ngomong? Orang maning sing ngomong ke angker buaya dipangan orang apa, angker kodok iki dipangan haram. Jadi sing haram kodok buaya niku halal. Kene marah nyong cangkeme tendang nyong. Gila apa bener? Lah wong ora bener kaya ki ngaji ora campleng sampeyan iki. Nahwu shorof be salah kabeh. Buayane ari ngomong kaya mufti besar, kayak mujtahid besar, kayak mufti Indonesia, mengklaim dirinya menjadi ulama, memalukan itu. Ulama Indonesia nahwu shorof nasrif ora bisa ora isin. Nek kaya NU sing pinter-pinter, ulama sing pinter-pinter, belajar nahwu shorof kawin alit, nganti tekaning balagh banyak dalam, nanti tekaning Sulamul Munawwarah kitab Asy-Syamsiyah. Jadi itu adalah kitab bermantik, nanti usul fikih, nanti tarokah, nanti Abu Zuhra, nanti Dumateng, Al-Asbaghan Nabair, nanti Jamul Jalami dipelajari kabeh, hadis tafsir dipelajari kabeh. Ulama yang alim, ulama yang pintar, justru dijelek-jelekan oleh mereka. Dasar jamaah sesat mulai. Kang Gusta wis nyesataken menungsa kaya kue, ora bisa bedakan di ulama sing bener, di ulama sing apik. Di ulama sing bener, di ulama sing sesat. Jadi agar sampai takon Gus, ulama sing bener sing pundi Gus, ulama sing sesat sing pundi, berarti awak mungkin sampai berarti sesat marang Gusti Allah. Nek suumpami dipai cahaya marang Gusti Allah mesti panjenengan kelawan hatine, kelawan pikirane, kelawan akale sampai bisa membedakan mana yang benar, mana yang sesat.
Mlokone sampean ngomong ngerti apa mlok keder. Mlok gawe keder yang sing beleng sampean. Sono usah dipikirin sampean. Mikir utang be dulu kebayar sampean. Mikiri umat. Mungkin apa betul? Nanti kita harus akibat uang belajar Quran yang salah, timbul menjadi pemikir Islam yang salah. Akibat uang belajar hadis yang salah, coba belajar Quran dari hadis yang salah, akhirnya pemikiran syariat salah, pemikiran tauhid salah, pemikiran pergerakan keislaman salah. Akibat salah memahami Al-Quran, salah belajar ilmu hadis, salah juput ustaz, membuahkan umat Islam, sekelompok umat Islam yang kelak haus akan darah sama-sama umat Islam. Wong Islam di Saudi, ning Syria foto bayi Islam dibantai bisa-bisa. Ning Irak wong Ahlus Sunnah wal Jamaah dipateni. Libya masyarakat Islam foto bayi Islam dipateni. Wong Yaman dibuang. Golongan Wahabi, orang-orang yang tidak berpatokan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau soal ulama, manhaj ulama diadoi. Akhirnya dheweke duwe mazhab sing ora padha karo orang ulama. Akhirnya haus akan darah manusia. Pengen mati terus. Apa sampai melokot-melokot? Upai mangan orang melokot tetok sampai lagi. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Apalagi mereka tahu Indonesia itu hebat, hebat, hebat. Indonesia itu adalah masa depan daripada peradaban Islam. Indonesia itu adalah masa depan daripada peradaban dunia. Indonesia menurut saya hebat-hebat. Bagian bentuknya cilik-cilik kali hebat-hebat. Ya bentuknya cilik-cilik tapi senangnya demo ning Monas. Model yang begitu. Modusnya apa? Modusnya sembahyang jamaah bersama ning Istiqlal. Ini modus. Lah wong pangeran kok dimodusi. Yang hebat di wong Indonesia lah yang hebat. Untung Gusti Allah ada nurunakan bledek bae niku sampeyan. Ini ora hebat Indonesia niku. Wong minci paring Cilacap basone bebas nuklir. Nuklir tidak kena bahasa ning Indonesia niku. Kacangnya kacang atom. Roket digawe ning Amerika dimaem ning wong Cipari meroket. Kesel-kesel wong Jepang gawe molen lan sampe dimaem molen itu tak-tak molen dimaem dilihat orang Korea. Apa ora hebat kowe Indonesia? Mereka tahu Indonesia itu orang hebat pada sepak bola dunia. Bila pada sepak bola dunia kehebatan Indonesia itu apa? Masa depan umat Islam itu orang di Indonesia, orang di Saudi, orang di Mekah, orang di Kuwait, orang di Syria, orang di Jordan, orang di Mesir. Indonesia masa depan itu. Saudi itu penduduknya 12,5 juta. Penduduk Saudi ini 12,5 juta. Niku hitung kancane sampai sih dari TKW merangkane dihitungi kabeh. Dubai sing jarene sampai negara kaya raya niku penduduknya cuma 2,5 juta. Kuwait cuma 6 juta, Qatar cuma 2,5 juta, Iran segitu hebatnya pun cuma 60 juta, Malaysia paling-paling juga 60 juta. Tapi contohnya mari nopo Brunei Darussalam penduduknya cuma 500.000, tapi negaranya sampai Indonesia 240 juta umat Islam. Siapa sih yang mengalahkan Indonesia ini? Tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Maka itu ketika Indonesia itu dikalahkan, maka mereka akan menguasai peradaban dunia Islam. Ini pada siapa Rasul? Maka itu satu-satunya
organisasi terbesar di dunia ono ning Indonesia opo? NU. NU bari Hizbut Tahrir duwe gede NU. Wong NU sing penduduk apa? NU anggotane 87 juta, 87 juta lebih banyak anggota NU ketimbang penduduk Malaysia. Ketua Umum PBNU itu hampir sama dengan presiden. Ini para siapa dulu? Benteng daripada Indonesia itu Nahdlatul Ulama, benteng peradaban yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah para ulama NU. Iku benteng gue. Hadis Kanjeng Nabi Shalih, hadis Kanjeng Nabi jelas bakal ada satu daerah mayoritas umat Islam di sana, pasukanku akan kuat, bisa membantu, bisa menolong umatku yang ada di dunia. Itu janji dari Kanjeng Nabi dalam satu daerah, di mana daerah itu jauh dari tanah ini, yaitu tanah Mekah, jauh, tetapi di sana banyak umat Islamnya, mayoritasnya umat Islam. Di sana akan muncul pasukanku. Pasukanku, di mana pasukan itu, saudara-saudara kalian, membentuk sebuah kekuatan yang maha dahsyat di dalam dunia internasional dan akan membantu umatku yang ada di dunia. Mudah-mudahan itu adalah janji dari Rasulullah untuk organisasi sampean NU. Berbahagialah sampean jadi wong NU, berbahagialah sampean jadi bangsa. Kudu bangga sampean jadi bangsa. Senajan di kereta ngadeg ora di kereta mangan. Pada banyaknya burung mangan. Nasi PNU kayak piye? Gagal tapi orang dipai mangan kabeh. Mungkin apa badan? Maka dari itu Belanda menginginkan Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia, bukan sekedar Belanda, Inggris juga menginginkan Indonesia. Ketika Belanda menguasai Indonesia 350 tahun, Inggris merasa kecewa. Kenapa sebabnya? Sebab Inggris menguasai India, sedangkan India itu tidak seperti Indonesia. Inggris menduga awalnya Indonesia itu adalah India. Akhirnya para sedulur ternyata India bukan Indonesia. Begitu sudah ditemukan Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda, kecewa. Begitu Belanda terusir, maka dari itu sekutu teko sing bonceng semangat sopo Inggris yang menyebabkan perang di Surabaya. 2 kali 24 jam Indonesia harus dikuasai oleh Inggris dan dikuasai oleh sekutu adalah Inggris. Apa sebab pengen menguasai Indonesia setelah Belanda? Ini negara sampean, Pak. Disebutnya negara kaya raya, disebutnya surga dunia. Sampean ku disebutnya surga dunia. Tadi sing lanang wiridan sing wedok widadari kowe. Wong irunge blesek-blesek. Widadari irung blesek. Wong nyong iku kathah niku, kata napa namine kata kanca saka Saudi. Begitu dijak nyong ning saung, maem ning rumah makan ini gunung ning sore ana banyu nandir. Masya Allah, jare wong Saudi hafihi al jannah. Ini benar-benar swarga sembarang Quran. Jare nyong priwesi tajudi min tahtihan anhar di seorang anak laut anak-anak sungai mengalir. Jare dia pulang ngomong dasmu. Di Saudi gue orang anak kayak gue. Ini para siapa Rasul. Maka dari itu bukan sebuah kebetulan ketika tahun 1926 para ulama kami kumpul se-Indonesia untuk membentuk benteng kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam rangka memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sekedar di bumi Nusantara tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Disebut NU ini bukan kebenaran, bukan
isyarat daripada Allah di dalam rangka membentengi Islam agama Gusti Allah dari tangan-tangan kotor. Sing belajar agama ora bener, belajar Quran ora bener, belajar hadis ora bener, ngangkat guru ora bener, akhirnya menghancurkan nama baik Islam, membuahkan satu pemahaman Islam yang sesat. NU diberi tugas di Gusti Allah untuk membentengi itu semua. Ojo sampai kelebuan mazhab kayak gue. Bila dicarikan Nabi ngendika, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau fadhallu wa adallu. Gini komandan, bakal datang satu zaman Gusti Allah Ta'ala bakal orang ngangkat ilmu, Gusti Allah Ta'ala orang ngilangakan ilmu biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama, mewafatkan para ulama. Angger ulama ne wafat ke ilmu ne melu entek. Apa mani generasi ini kalau ora bisa ngaji. Kalau sampai hati-hati yang kiai dua anak kiai urusan anak panjenengan itu kira-kira bisa generasi sampean. Ojo mung sampean tok sing bisa ngaji. Kadang-kadang kiai ustad orang ngurus ning anak ke, akhirnya ustad dua anak tapi anak ngarang-ngarang tahlilan. Kayak ustad yang gagal, kiai sing gagal ngurus anak ke. Para sejarah pura-pura seterusnya bangun. Niki para sejarah pura seterusnya. Sehingga para sejarah Kanjeng Nabi ketika ulama sudah tidak ada, ketika kiainya sudah tidak ada, maka para sejarah masyarakat akan mengambil pemimpin yang bodoh-bodoh, nggak ngerti akan agama. Mung tampane toko yo wali songo, mung tampane toko yo wali, tampane koyo wali, apa manis sing rasane dhewe habaib irunge dawa jenggote dawa wis kowe Pak. Entek cilacap kowe.